Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Oke. Kita akan membahas jarak titik ke garis. Yang minggu kemarin kita sudah membahas jarak titik dengan titik. Sekarang jarak titik ke garis. Oke, misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ya. Maka apabila kita akan menentukan jarak, misalkan jarak titik A dengan garis CE, jarak titik A dengan garis CE, itu ya langkahnya yang pertama saya pecah dulu ya di sini ya gambarnya. Langkah yang pertama kita akan menarik garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut. Misalkan ini titik A ya. Titik A ini kita tarik ke garis EC. Nah, itu harus tegak lurus. Nah, kalau misalkan titik A saya tarik ke sini, apakah tegak lurus? Ini ke sini tegak lurus, ini ke sini tegak lurus. Pokoknya intinya kita menarik dari titik A ke garis EC ini yang tegak lurus. Ya, di sini ya. Jadi ini misalkan di sini. Nah, ini harus tegak lurus. Ya, jadi kalau saya dari A ke sini itu tidak tegak lurus, ini ke sini tidak tegak lurus, dari sini ke sini ini tegak lurus. Ya, setelah ditarik dari titik A ke garis EC yang tegak lurus, setelah itu kita buat segitiga dengan cara titik A kita tarik ke E dan titik A juga ditarik garis ke C. Ya, kita membentuk segitiga dengan cara seperti ini. Lah, ditarik. Ini juga ditarik seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi cara menentukan jarak ke titik itu ada dua langkah. Yang pertama dari titik ini ditarik ke ruas garis itu harus tegak lurus. Yang kedua membentuk segitiga. Nah, ini bentuk segitiga. Oke, kita ke konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan yang sering dipakai dalam menentukan jarak titik ke garis itu yang pertama menggunakan teorema Pythagoras. Saya yakin kalian paham sekali mengenai teorema Pythagoras. Ya, misalkan ini ada A, B, C. Segitiganya segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Sisi miringnya adalah CB. Nah, CB ini adalah sisi di depan A. Maka simbolnya A kecil. Yang di sini adalah sisi di depan C, yaitu C kecil. Sisi di depan B, yaitu B kecil. Ini teorema Pythagoras. Syaratnya harus siku-siku ya. Berarti untuk menentukan A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan B-nya berarti sisi miring dikurangi C kuadrat. C kuadrat sama dengan A dikurangi B kuadrat, gitu ya. Terus untuk ke konsep selanjutnya, menggunakan luas segitiga. Luas segitiga, ini juga segitiga siku-siku. Oke, misalkan ini ada luas segitiga A, B, C, ya, siku-siku di A. Maka luasnya, ini alasnya, kalau luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Berarti alasnya adalah AB, tingginya adalah AC. Nah, terus kalau seperti ini, dari sini, ini tak balik ini ya, tak puter aja. Dari A di sini, tak puter di sini. Siku-sikunya tetap ya, C-nya tetap di sini, B-nya di sini, ini tak puter saja. Maka setengah alas kali tinggi, berarti ini alasnya. Berubah ya alasnya. Terus ini tingginya. Kalau ini alasnya, ini tingginya. Oke, berarti yang ini adalah setengah AB kali AC. Yang ini berarti setengah BC kali AD. Nah, berarti dari A ditarik ke garis BC itu, nah ini D. Nah, di sini. Jadi luas segitiga yang ini adalah alasnya BC, tingginya AD. Tetapi antara bangun 1 dengan bangun 2 ini kesebangunan atau sama saja. Ini hanya saya balik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa luas ini sama dengan luas ini. Sehingga ini setengah AB kali AC sama dengan setengah BC kali AD. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Yang ini bisa disederhanakan. Nah, ini sehingga
AD sama dengan AB kali AC per BC. Jadi untuk menentukan AD, nanti kalian bisa mencari AB, AC, kemudian dibagi dengan BC. Terus kemudian untuk dalil yang ketiga. Nah, untuk dalil yang ketiga, itu dalil proyeksi segitiga, yaitu bedanya dengan konsep 1 dan 2. Konsep 1 dan 2 ini segitiganya siku-siku. Tetapi kalau di dalil proyeksi segitiga ini, segitiganya ini segitiga sembarang, ya, segitiganya segitiga sembarang. Sehingga untuk menentukannya, nah ini, jadi kita nanti akan menentukan CD. CD ini adalah jarak titik C ke garis AB. Nah, kita tentukan dulu AD, saya simbolkan X, berarti DB itu nanti panjangnya adalah C dikurangi X. Nah, C dikurangi X. Sehingga langkah pertama kita harus menentukan C dulu. Nah, menentukan X dulu. Nah, menentukan X dulu. Kalau X ditemukan, berarti ini juga ditemukan. Terus CD bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Itu ya. Oke, kita ke soal. Sebentar. Oke, kita ke soal dulu ya. Oke, ini misalkan diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Panjang rusuknya 6. Jarak titik E ke garis AD adalah, saya gambar dulu ini gambarnya. Jarak titik E ini ya, titik E ini. Terus kemudian garis AD-nya ini, garis AD-nya ini. Garis AD-nya ini. Nah, ini garis AD. Maka tadi konsepnya bahwa jarak itu harus tegak lurus. Nah, jarak titik E ke garis AD dari E ini kita tarik ke sini. Yang tegak lurus di mana ya? Ternyata di sini loh tegak lurus. Berarti jarak titik E ke garis AD itu ya EA ini. Nah, EA panjangnya berapa? Panjangnya 6. Berarti jarak titik E ke garis AD adalah EA. Berapa panjangnya? 6. Berarti jawabannya adalah 6. Begitu. Bagaimana? Oke, kita ke contoh selanjutnya. Yang nomor 2. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6. Panjang rusuknya 6 ya. Jarak titik A ke garis FH. Kita gambar dulu kubusnya. Ini ya. Jarak titik A. A-nya ini ke garis FH. FH-nya ini kita lukis di sini ke garis FH. Nah, ini. Maka dari A ini saya tarik ke sini. Nah, yang ini di mana ini tegak lurus ya. A ke FH ini tegak lurus. Saya tarik dulu. Nah, begini ya. Ini tegak lurus. Misalkan berarti misalkan di sini titik X. Berarti nanti tujuan kita menentukan AX ya. AX adalah jarak titik A ke garis HF ya. Oke. Terus kemudian setelah ditarik di sini ini tegak lurus di sini. Nah, kemudian kita tarik dari titik A ke titik F. Nah, seperti ini. Terus kita tarik juga dari titik A ke titik H. Seperti ini. Nah, berarti ini sudah membentuk segitiga. Oke, saya keluarkan dulu segitiganya. Nah, seperti ini ya. Persis ya ini ya. Persis seperti ini. Saya putar dulu. Nah, oke. Panjang rusuknya adalah 6. Berarti AB ini 6 ya. AB ini 6. Terus BC ini 6. CG ini 6. Nah, karena kubus maka semua rusuknya sama. Sehingga langkah pertama kita cari panjangnya AH. Nah, AH ini adalah diagonal sisi. Nah, berarti diagonal sisi diperoleh dari AE kuadrat ditambah EH kuadrat. Karena siku-sikunya di sini ya.
siku-sikunya di sini. Berarti untuk mencari AH sama dengan akar EA kuadrat ditambah EH kuadrat. Nah, begini ya. Sama dengan EA-nya 6. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 36. Nah, tanpa kuadrat ya ini ya. Terus 36 ditambah 36 sama dengan 72. 72 itu 36 dikali 2. Ini bisa dikeluarkan menjadi 6 akar 2. Panjangnya AH ini adalah 6 akar 2. 6 AH ya, maaf. AH. Oke. AH yang ini ya. 6 akar 2. Terus kemudian kita cari panjangnya AF. AF ini juga diagonal sisi. Nah ini ABFE. Berarti AF ini diagonal sisi. Berarti panjangnya AF dengan panjangnya AH karena kubus, maka panjangnya sama. Berarti panjangnya AF itu juga 6 akar 2. Sekarang kita cari FH. FH ini juga diagonal sisi ya. Berarti FH ini panjangnya juga 6 akar 2. Nah, berarti karena panjangnya ini sama, berarti sudutnya ini juga sama. Kalau sudutnya sama, berarti A ini membagi FH di titik X ini sama panjang. Sehingga untuk mencari AX kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yang sisi miringnya adalah sisi di depan siku-siku. Berarti sisi miringnya AF atau AH. Kita ambil salah satu, misalkan AX sama dengan akar AF kuadrat dikurangi Fx ya, Fx kuadrat. Nah, berarti AF tadi ditemukan 6 akar 2. 6 akar 2 kuadrat dikurangi Fx. Fx ini ya, ini karena ini di tengah-tengah, berarti Fx ini adalah 3 akar 2. Dari 6 akar 2 dibagi 2 menjadi 3 akar 2. 3 akar 2 kuadrat. Sehingga hasilnya 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 36 kali 2, 72. Dikurangi 3 kuadrat 9. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 9 kali 2, 18. Maka hasilnya akar 72 dikurangi 18, akar 54 ya. Akar 54. 54 itu 9 kali 6. 9 keluar akar menjadi 3 akar 6. Jadi panjang titik A ke garis FH adalah 3 akar 6. Mana ya? Oh ini. Nah, gitu ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya, nomor 3. Diketahui balok ABCD FGH panjangnya AB sama dengan 4, BC 3, CG 5. Jarak titik C ke garis AG adalah, oke kita gambar dulu baloknya. Panjangnya AB 4, BC 3, terus CG 5. Nah, berarti panjangnya AE juga 5, panjangnya EH 3, panjangnya HG 4, gitu ya.
Oke, karena mereka sejajar. Jarak titik C ke garis AG adalah titik C ini ke garis AG. Ini saya hubungkan dulu. Nah, ini AG-nya di sini. Maka langkah pertama C ini ditarik tegak lurus ke garis AG. Nah, ini harus tegak lurus ya. Harus. Terus kemudian kalau sudah ditarik ke garis AG tegak lurus, maka titik C ini dihubungkan ke titik A dan ditarik dari titik C ke titik G. Jadi seperti ini ya. Nah, ini sudah membentuk segitiga. Oke, saya keluarkan dulu. Nah, seperti ini ya gambarnya. Terus kemudian kita tentukan AC. Kita tentukan AC. AC ini adalah diagonal sisi. Maka caranya seperti tadi. Siku-sikunya di sini. Berarti ini sisi miring. Berarti AC sama dengan akar AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maaf ya, tulisannya luar biasa. Oke, AB 4 kuadrat berarti 16. BC 3 kuadrat berarti 9. Berarti 16 ditambah 9, 25. Berarti AC sama dengan 5. Berarti AC 5. Oke, terus kita cari panjang GC. Oh, GC sudah diketahui 5. Sekarang kita cari AG. AG ini ya. Berarti AG diperoleh dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Siku-siku di C. Ini ya. Berarti AG sama dengan akar AC ditambah CG. AC tadi adalah 5. Kuadrat ditambah CG 5 kuadrat. Berarti 25 ditambah 25 sama dengan akar 50. 50 itu 25 kali 2. 25 keluar jadi 5 akar 2. Maka AG ini 5 akar 2. Oke, nah kita akan menentukan CX. CX ini adalah jarak titik C ke garis AG. Maka mana ya? AG ini ya. CX. Maka CX sama dengan kita menggunakan konsep luas segitiga ya. Maka luas segitiga tadi berarti CX sama dengan AC kali CG dibagi dengan AG. Ini adalah konsep luas segitiga, konsep yang kedua. Jadi AC dikali CG dibagi AG ya. Sama dengan AC 5 kali 5 per 5 akar 2. Oke. Sama dengan ini bisa disederhanakan. Berarti 5 per akar 2. Kita rasionalkan berarti 5 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Berarti hasilnya 5 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti hasilnya 5 per 2 akar 2. Gimana ya ini? Berarti. Nah, itu. Oke. Contoh soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8. Titik T di tengah-tengah HT. Jarak titik T
ke BE adalah, ini bukan HT ya ini ya, ini HG ini. Ini HG. Titik T di tengah-tengah HG, berarti di sini titik T. Nah, terus jarak titik T ke garis BE. BE ini saya hubungkan dulu BE. Terus berarti dari titik E ini ditarik tegak lurus ke garis EB. Oke, di sini kemudian setelah tegak lurus kita tarik T ke B, T ke E, kita tarik juga sehingga sudah membentuk segitiga. Saya keluarkan ya. Oh, kita hitung dulu. Sebentar, saya kembalikan. Nah, begini. Karena ini segitiga TEB ini, ya, segitiga TEB ini, kita harus menentukan dulu panjangnya TE. Terus kita juga harus menentukan dulu panjangnya EB dan panjangnya TB. Nah, pertama kali kita menentukan panjangnya TE. Nah, kita lihat panjangnya TE. TE ini siku-sikunya di H. Berarti TE ini adalah sisi miring. Sehingga perhatikan segitiga. Oke. Ini ya. Nah, ini. Nah, di sini maka panjangnya TE itu diperoleh dari panjangnya TE di sini ya. Itu akar HT kuadrat ditambah HE kuadrat. Sehingga sama dengan HT-nya adalah 8 kuadrat 64. HE-nya juga 64. Maka 64 ditambah 64 128. Salah ya? Sebentar. Oh, sebentar. TH ini kan setengahnya dari HT ya. Berarti ini, maaf. Ini berarti HT-nya setengahnya. Setengahnya adalah 4. Setengahnya 8. Ini ke sini kan 8. Berarti ini ke sini 4. Berarti ini 16. 4 kuadrat kan 16. Sehingga ini hasilnya, bentar saya hapus dulu. Hasilnya 16 tambah 64 80. 80 itu 16 kali 5 ya. 16 keluar akar jadi 4 akar 5. Jadi ini panjangnya 4 akar 5. Terus kita tentukan EB. Nah, EB ini adalah diagonal sisi. Berarti ini 8, ini 8. Kalau diagonal sisi berarti ini 8 akar 2. Seperti contoh nomor 3 dan nomor 2 tadi ya, diagonal sisi. A 8, AB 8, berarti BE 8 akar 2. BE karena diagonal sisi maka hasilnya 8 akar 2. BE ini 8 akar 2. Oke. Terus kita mencari TB. Oke. Nah, ini saya gambarkan BE ini ya. Sekarang kita cari TB. TB ini bisa diperoleh dari segitiga TFB, nah, atau segitiga TGB. Nah, diambil salah satu ya. Misalkan Pak ambil segitiga TGB. Maka untuk mencari TGB berarti, saya ulangi lagi di sini ya. TGB berarti siku-sikunya di G nih. Siku-sikunya di G sehingga
TB sama dengan akar TG kuadrat ditambah GB kuadrat. TG itu 4 kuadrat. GB ini adalah diagonal sisi, ya, diagonal sisi berarti sama panjangnya seperti EB, sehingga panjangnya adalah 8 akar 2 kuadrat. Ini 16, 8 akar 2 kuadrat, 8 kuadrat itu 64, 64 kali 2, 128 ya. Oke, 16 ditambah 128, 144. 144 itu sama dengan 12. Berarti ini 12. Itu ya. Jadi sudah kita temukan semuanya. ET 4 akar 5, EB itu 8 akar 2, TB itu 12. Itu ya. Oke. Kemudian kita sekarang menentukan TR, karena segitiganya sudah kita tentukan ya, sudah kita temukan. Berarti saya hapus, nah saya gambar lagi karena tempatnya tidak cukup. Ini ya. Oke, TE tadi 4 akar 5. Terus EB tadi 8 akar 2. TB tadi berapa ya? 12 ya. 12. Saya keluarkan dulu. Nah, ini ET 4 akar 5, TB-nya 12, EB-nya adalah 8 akar 2. Kalau diperhatikan berarti ini segitiga sembarang ya, karena sisinya tidak ada yang sama. Kalau yang nomor 1, 2, 3 tadi segitiganya sama kaki atau sama sisi, sehingga menggunakan konsep Pythagoras atau konsep luas segitiga. Karena nomor 4 ini segitiganya sembarang, maka kita menggunakan konsep yang ketiga, yaitu dalil proyeksi segitiga. Yang rumusnya saya masukkan ke sini dulu. Berarti ini ya, kita menentukan panjangnya ini dulu. Ya, kita tentukan panjangnya ini dulu. Misalkan ini saya misalkan X. Nah, saya samakan. Maka untuk mencari ini dulu baru kita ketemu nanti TR, baru kita nanti menentukan TR, kita tentukan ER dulu. Kita misalkan X, berarti X sama dengan ini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Oke, berarti untuk menentukan X sama dengan C kuadrat. C-nya mana ya? Oh, C-nya ini. Berarti 8 akar 2 kuadrat. Ditambah B. B-nya mana ya? B-nya ini. 4 akar 5 kuadrat. Dikurangi A. A-nya adalah 12 kuadrat. Dibagi 2C. C-nya ini. 8 akar 2. Oke. 8 kuadrat 16 ya. Astagfirullahaladzim, 64 kali 2 berarti 128. Ditambah 4 akar 5. 4 akar 5, 4 kuadrat tadi berapa ya 4 kuadrat? Saya taruh sini 4 kuadrat 16. 16 kali 5 80. 80 dikurangi 12 kuadrat 144. Dibagi 2 kali 8 16 akar 2. 128 ditambah 80 itu 208 ya. Terus dikurangi 144 berarti masih berapa? 64 ya. 64 per 16 akar 2. 64 dibagi 16 itu 4. 4 per akar 2. Dirasionalkan
dikalikan akar 2 berarti hasilnya 4 per akar 2 kali akar 2, 2. Oke. 4 dibagi 2, 2. Berarti hasilnya 2 akar 2. Ini panjang X. Nah, berarti kita bisa menentukan panjangnya TR. Nah, TR ini bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ini siku-siku. Nah, berarti untuk mencari TR berarti TE dikurangi ER. Oke, berarti TR sama dengan akar TE kuadrat dikurangi ER kuadrat. Nah, ER tadi adalah X. Berarti TE, panjangnya TE 4 akar 5 kuadrat. ER adalah 2 akar 2 kuadrat. Sama dengan 4 kuadrat akar 5 kuadrat. Berarti 80 ya. 80 dikurangi 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. Ya, 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 4 kali 2, 8. Sehingga dikurangi hasilnya 80 dikurangi 72. Oke, 72 itu berarti berapa ya? 72 itu berarti 36 kali 2 ya. Nah, ini bisa keluar akar jadi 6 akar 2. Oke, berarti hasilnya jarak antara titik T ke garis BE adalah 6 akar 2. Loh, di mana? Loh, kok nggak ada? Aduh, berarti ini aja ya. 6 akar 2. Oke. Oke. Yang nomor selanjutnya, nomor 5. Nomor 5. Diketahui 5 segi 4 TABCD dengan panjangnya AB, BC, CD 12. Berarti ini alasnya persegi. TU-nya 8. Dengan U di tengah-tengah BD, maka jarak C ke TU adalah, saya gambar dulu 5-nya seperti ini ya. Ini panjangnya 12. Ini juga 12. Ini juga 12, ini 12 ya. Untuk tingginya 8. TU-nya 8. U di tengah-tengah BD. Berarti U di tengah-tengah BD. BD ini ya. BD ini berarti di tengah-tengahnya berarti di sini. Insya Allah di sini. Nah, berarti TU adalah 8. Ini panjangnya 8. Maka jarak titik C ke TU. Berarti titik C ke TU. Berarti kan ini. Berarti ini berarti. Tegak lurusnya di sini berarti. Oh iya, tegak lurusnya di sini berarti. Oke. Karena jarak titik C ke TU itu adalah CU, sedangkan CU ini adalah setengahnya CA, maka kita cari AC dulu atau CA. Lah, AC ini adalah diagonal sisi. Berarti kalau ini 12, ini 12, berarti diagonal sisinya AC yaitu 12 akar 2. Ya. Oke, caranya nanti kamu bisa membuktikan AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, ya. AB-nya 12 kuadrat, BC-nya 12 kuadrat. Oke, AC-nya nanti ketemu 12 akar 2. Lah, AC, lah CU adalah setengah dari AC. Setengah kali 12 akar 2. Oke, ini berarti hasilnya 6 akar 2. Nah, hasilnya ini berarti ini 6 akar 2. Oke, alhamdulillah materi jarak titik dengan garis sudah selesai. Ini ada latihan, bisa kamu kerjakan sebagai bahan latihan kalian. Ya, kalian kumpulkan di e-learning ya.
dikumpulkan di e-learning. Oke, sekian dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.